Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Mini Kelas Samsera pada sore hari ini. Oke, mungkin seperti yang udah diinfoin juga oleh tim Samsera yang ada di grup, kalau materi mini kelas kita pada sore hari ini yaitu tentang akunting internal Samsera, yang mana transformasi bisnis dengan laporan keuangan yang detail. Untuk sisi mini kelas kita pada sore hari ini yaitu akan dibawakan oleh Kak Farah, yang mana Kak Farah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru hadir atau udah hadir juga, mungkin boleh dibantu ganti username terlebih dahulu dengan format nama dan nama usahanya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya yang mana nanti Kak Farah bawain, mungkin teman-teman sini udah pada tahu belum akunting internal audit itu apa? Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, eh, sistem akunting Coursera ini yaitu sistem yang mana nantinya akan membantu teman-teman di sini, yang mana untuk mengenai laporan atau mengenai stok terkait penjualan atau operasional pada usahanya. Jadi sistem akunting Coursera ini sangat membantu teman-teman sekalian yang mana mungkin masih terkendala nih dalam pencatatan keuangan atau pencatatan laporan pada operasional usahanya sehari-hari. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin dari Kak Farah boleh langsung saja dilanjut mengenai pemaparan materi kita pada sore hari. Oke, thank you Kak Dava. Saya boleh lanjut untuk materi hari ini ya. Kebetulan untuk tema kita hari ini adalah transformasi bisnis dengan laporan keuangan secara detail. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan. Sebenarnya maksud dari topik ini apa ya? Ya, nah seperti yang dari Kak Dava sampaikan tadi, itu benar. Jadi berkaitan dengan digital accounting. Nah, jadi transformasi bisnis di sini artinya untuk penerapan teknologi khususnya untuk fitur accounting. Nah, untuk fitur accounting ini tujuannya memang untuk memanage keuangan. Nah, serta untuk menghasilkan laporan keuangan juga. Nah, di sini kita dari tim Polsera khususnya mensupport UMKM ya untuk menyusun laporan keuangannya lebih mudah lagi. Kemudian caranya juga mudah untuk dipahami tentunya, efisiensi waktu juga. Nah, jadi pasti bisa banyak eh, membantu ya atau memberikan manfaat yang lainnya sesuai dengan tujuan dari accounting itu sendiri. Nah, di sini kalau saya boleh sampaikan nanti ketika di dalam sesi penjelasan materi, ketika ada pertanyaan silakan diajukan aja by kolom chat. Nah, atau mungkin di akhir sesi kita mau lakukan ajukan pertanyaan silakan diajukan juga diaktifkan untuk mic-nya ya. Oke, baik, saya boleh langsung mulai saja untuk pengenalan fitur accounting Osera. Nah, mungkin di hari ini kita tidak bahas bagaimana yang seperti biasanya berjalan ya, yaitu terkait bagaimana pengaturan-pengaturan. Nah, mungkin di sini kita akan bahas secara garis besar. Sebenarnya fitur accountingnya Olsera ini eh, akan seperti apa jalannya? Flow-nya bagaimana? Nah, untuk Olsera Accounting, kita flow-nya itu yang pertama, kita buka dari olsera.com, kemudian kita masuk. Nah, di sini ada back office. Nah, ini namanya back office. Di bawah laporan, kita punya yang namanya Olsera Accounting. Nah, inilah fitur yang dimaksud tadi. Jadi, untuk kakak pasti ada tuh setiap dari pengusaha mungkin tanya ya, Olsera Accounting ini nyatu nggak ya dengan back office atau dia beda lagi atau seperti apa? Nah, jawabannya dia eh, bersatu ya dalam back office bisa diakses langsung pakai Olsera Office juga boleh, dari web juga boleh. Nah, di sini untuk Olsera Accounting tampilannya kurang lebih seperti ini, seperti yang kakak-kakak lihat dari saya bagikan layar ini. Kita ada beberapa menu. Nah, terkait balik lagi ke topik tadi kita mau bahas flow. Nah, flow untuk accounting sendiri sebenarnya seperti apa sih? Flow-nya itu yang pertama, ketika si orang kasir input penjualan dari mesin kasir pos. Nah, jadi dalam artian ketika kita buka nih mesin kasir.
Nah, anggap aja ini saya baru input satu, mau input ya, mau input penjualan. Di sini saya inputkan namanya. Nah, kemudian saya sudah pilih produknya. Nah, kemudian ini saya mau pilih cara pembayarannya. Lalu di sini kita ada opsi pilihan cara pembayaran. Nah, seringkali nih ketika saya coba untuk jelaskan ke mungkin ada yang belum berlangganan Olsera atau mungkin baru berlangganan. Nah, atau mungkin yang sudah berlangganan lama tapi ada yang masih belum tahu gimana sih cara untuk menambahkan cara pembayaran di sini. Nah, pertama itu dulu kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kita biasanya boleh buka dari point of sale di sini pengaturan pos. Nah, di sini ada cara pembayaran. Nah, tambahkan saja di sini sesuai kebutuhan ya. Apa aja cara pembayaran yang digunakan di toko saat ini gitu. Kembali lagi ke ke posnya. Di sini sudah kelihatan cara pembayaran yang saya sediakan ya dari back office. Nah, ini saya ada pilih opsi cash, kartu debit, kartu kredit, QRIS, dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan saya coba pilih cara pembayarannya menggunakan cash. Kemudian saya pilih bayar. Nah, kalau sudah seperti ini, Kak, pasti muncul nih pertanyaan, apakah dia sudah langsung auto masuk di accounting? Nah, itu kira-kira bagaimana ya? Atau kami masih harus ada otak-atik lagi gitu ya? Harus ada yang kami setting lagi. Nah, mari kita simak sama-sama bagaimana caranya untuk kita lihat dari sisi accounting. Nah, untuk dari sisi accounting sendiri, untuk flow tadi, ketika kasir sudah input penjualan, pasti nanti datanya akan masuk di bagian accounting di transaksi pos di sini. Nah, itu dulu ya yang harus kita pahami. Jadi, transaksi yang dari pos itu sudah auto masuk di menu transaksi pos di penjualan di toko di sini. Kalau memang penjualnya offline. Nah, tapi kalau penjualnya online, kita memisahkan yaitu menggunakan penjualan yang marketplace seperti itu. Nah, di sini kita ada opsi untuk menampilkan eh, rekapannya. Nah, ini ada penjualan, pembelian, pengembalian, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan sekarang kita lagi bahas penjualan. Di sini kalau kakak-kakak lihat ada tanggal jual, transaksinya, pelanggannya siapa, jumlahnya berapa, status, serta post payment. Nah, di sini untuk yang perlu disetting, pasti muncul nih pertanyaan, yang perlu disetting apa, Kak? Yang perlu disetting itu adalah tombol gear ini. Nah, jadi nanti di sini silakan aktifkan fitur untuk otomatis postingnya. Nah, ini tujuannya apa, Kak? Supaya nanti ketika ada penginputan penjualan dari mesin kasir pos itu sudah eh, masuk di accounting gitu. Nah, kemudian untuk data-data penjualan yang mungkin belum ada pembayarannya, itu kita juga sudah auto masuk di menu daftar piutang. Nah, namun dengan catatan tadi, status ini sudah wajib terposting. Nah, seperti itu. Di sini sudah langsung kelihatan mana mungkin customer yang belum bayar, kemudian yang baru sebagian bayar, serta yang sudah lunas. Nah, di sini akan kelihatan semuanya. Kemudian, kalau misalnya nanti muncul pertanyaan, Kak, untuk yang penjualan ini, itu sudah auto nggak ya untuk jurnalnya? Nah, mungkin ini bagi yang belum tahu ya. Ada mungkin dari yang menyimak video di kelas kita hari ini, presentasi kita hari ini. Nah, untuk yang belum tahu, ini kita sudah auto. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau lihat jurnalnya seperti apa, kopikan saja nomor transaksinya, kemudian kita salin di jurnal umum di sini. Jadi nanti di sini akan kelihatan untuk jurnal penjualannya bergandengan dengan jurnal untuk penerimaan uangnya. Jadi nanti di sini akan dipisahkan ya untuk jurnal penerimaan uangnya seperti apa, untuk jurnal penjualannya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita catatkan dulu berapa total piutang penjualannya, kemudian harga pokok persediaannya. Nah, setelah itu kalau memang sudah ada pembayaran atas penjualan tersebut, nanti akan langsung dimunculkan juga berbarengan ya bersamaan dengan eh, invoice penjualannya, jurnal penjualannya. Nah, jadi nanti akan kelihatan di sini. Akan ketahuan juga uang masuknya ini kemana, ke cash atau ke bank. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau muncul pertanyaan, kalau saya mau lihat uang saya sudah masuk, itu di mana? Selain saya cek dari jurnal umum, biasanya tuh banyak sekali nih, ada yang belum tahu di mana sih di accounting masuknya? Nah, itu masuknya ada di buku besar di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, dari buku besar ini bisa nggak diekspor ke PDF atau Excel? Jawabannya juga bisa.
kami bisa cek historinya juga nggak? Atau cuman tampilan seperti ini aja, berapa uang masuk, uang keluarnya. Nah, bagusnya di sini kita bisa cek untuk historinya. Jadi kita cukup klik kasnya, saldo. Nah, jadi nanti di sini akan kelihatan histori transaksinya gitu. Seperti itu ya kurang lebih flow-nya kalau kita input penjualan dari mesin kasir pos. Cukup mudah. Jadi hanya si kasir input penjualan. Nah, di sisi accounting dipastikan datanya sudah terposting, pasti dia sudah auto terjurnal. Kalau belum ada pembayaran, pasti sudah masuk di menu piutang, walaupun sudah bayar sebagian ataupun yang sudah lunas, itu sudah auto semua masuk ya. Nah, kemudian untuk di sisi laporan akuntansi pun dia juga sudah link otomatis untuk berapa sih total pendapatan kita di hari ini. Nah, itu akan kelihatan di sini di bagian subtotal pendapatannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cukup mudah untuk dipahami bagaimana flow penjualannya. Nah, kemudian untuk penjualan sendiri sebenarnya tidak hanya dari pos ya, tapi juga bisa dari back office. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa input penjualan. Caranya kita pilih tambah. Kita pilih nama pelanggannya terlebih dahulu, tanggalnya sudah dipastikan, mata uang, catatannya silahkan ditambahkan jika ada. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kita boleh langsung pilih untuk produk pesanannya terlebih dahulu. Di sini saya coba masukkan produknya. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk produknya. Kemudian saya ada penghitungan pajak juga di sini. Dan ini kemudian kita ada status pengiriman, tujuan pengiriman, dropship. Nah, ini silakan disetkan sesuai untuk kebutuhan ya. Kita boleh klik simpan. Nah, di sini untuk status daripada invoice-nya silakan diubah terlebih dahulu. Maka nanti kita lihat untuk dari sisi accounting. Untuk dari sisi accounting akan kelihatan bagaimana ya tampilannya. Mungkin dari sini kakak bisa lihat ada nggak sih kira-kira perbedaan daripada yang tadi kita input versi pos sama yang dari back office. Nah, coba kita lihat ada nggak sih kira-kira perbedaannya. Tentunya ada ya. Jadi dari sini untuk jumlah ini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hijau, sorry, serta ada yang berwarna hitam. Kemudian untuk post payment ini ada yang berwarna merah, belum terposting. Jadi ini maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini artinya untuk pembayaran itu belum ada. Jadi nanti dia harusnya akan masuk di menu piutang di sini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk nama pelanggannya atas nama Ranti, nah ini ternyata belum ada pembayaran. Nah, semisal nih ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya dia mau lakukan pembayaran, itu nanti kita bukanya dari back office atau dari sini bisa langsung lunasin ya. Jawabannya kita boleh langsung dari sini. Jadi kita pilih aksi dulu, kemudian kita terima. Nah, jadi nanti kita nggak perlu lagi untuk mencari-cari di back office-nya, invoice-nya yang mana. Di sini kita sudah langsung diarahkan ke invoice-nya, invoice yang dimaksud gitu ya, yang mau kita lakukan pelunasan. Di sini saya pilih untuk pengaturan pembayarannya, saya pilih cara pembayarannya, misalnya di sini saya pilih cash, kemudian saya pilih simpan. Nah, maka untuk invoice ini boleh langsung untuk diselesaikan. Nah, dari sisi accounting, kita lihat apakah untuk pembayarannya sudah terjurnal atau belum. Nah, tadi untuk transaksi posnya juga kita harus pastikan lagi. Di sini statusnya sudah terposting atau belum. Nah, kalau sudah terposting, pasti untuk jurnalnya, untuk jurnal penerimaan uangnya itu sudah kelihatan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi cukup mudah dipahami ya untuk flow daripada mesin kasir pos dan saya bandingkan juga dengan cara kita input dari versi yang back office seperti itu. Nah, kemudian kita boleh lanjut lagi untuk flow yang kedua. Nah, itu nanti terkait pembelian. Nah, mungkin di sini kalau pembelian kita pembahasannya agak panjang ya. Kenapa? Karena kalau untuk menambahkan stok di sistem, ini kita punya dua cara. Ada melalui pembelian, menu pembelian, ada juga kita melalui menu stok masuk aja. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Kak kalau kami input dari menu pembelian sama kami menggunakan stok masuk aja yang dari inventory.
Nah, bedanya itu apa? Sebenarnya untuk perbedaannya, kalau dari sisi accounting, itu nanti akan membantu kita kalau kita input dari sisi menu pembelian, itu akan ngebantu kita dari sisi menu hutang. Di sini akan kelihatan untuk nama suppliernya. Jadi kalau misalnya kita input melalui pembelian, ketika kita pengen tahu ini kita hutangnya sama supplier siapa, nah itu akan kelihatan di sini gitu. Tapi kalau kita inputnya dari stok masuk, itu biasanya di sini nggak kelihatan untuk nama suppliernya gitu. Nah, kemudian mungkin saya boleh contohkan juga ya untuk flow. Bagaimana sih kalau yang versi pembelian, Kak? Karena selama ini saya terbiasa untuk melalui menu stok masuk aja. Ada yang sekarang mungkin merchant sudah berjalan ya. Nah, mungkin sudah terbiasa pakai flow yang dari stok masuk. Nah, pengen tahu kalau yang versi pembelian itu seperti apa ya. Nah, caranya seperti ini. Kita boleh klik tambah. Kemudian kita pilih dulu nama suppliernya. Setelah itu kita pilih mata uangnya. Nah, kemudian kita klik simpan. Di sini kita sudah masuk ke dalam invoice. Untuk produk pesanannya, ini silakan klik produk. Kemudian pilih untuk nama produknya. Nah, ini kita mau beli produk apa? Misalnya di sini saya mau pilih produk dulu. Satu, untuk chiffonnya. Harga belinya sudah ada 30.000. Kemudian kita pilih tambah. Nah, di sini silakan untuk disetkan penerimaan ketika barang ini memang sudah diterima. Jadi anggapannya ketika invoice ini dibuat saat barang sudah diterima, maka kita langsung saja untuk setkan penerimaannya. Nah, di sini pada akhirnya juga tetap akan diarahkan ke stok masuk langsung auto. Jadi ketika kita klik simpan, kita akan diarahkan ke stok masuk seperti ini. Nah, ini silakan di cross check saja untuk nama produknya, harga belinya, quantity, kemudian total. Nah, dipastikan ya untuk jangan sampai ini datanya masih ada yang salah, misalnya salah quantity atau salah harga. Nah, seperti itu. Sebelum kita terlanjur posting, di sini sudah ada peringatan, pastikan data sudah benar sebelum diposting. Karena kalau data ini sudah diposting, itu udah nggak bisa diubah lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti dari sini silakan kita klik post sekarang. Nah, maka data ini sudah masuk di sisi accounting. Nah, kita lihat dari sisi accounting itu akan seperti apa sih masuknya. Kita buka menu transaksi pos, kita buka di bagian pembelian. Nah, di sini kelihatan nih kira-kira untuk menu pembeliannya. Sama nih kurang lebih dengan yang penjualan, sorry, untuk menu penjualan. Kita juga ada status sama pembayaran. Nah, di sini jumlahnya juga masih berwarna hitam ya, belum berwarna hijau. Nah, ini akan langsung dikategorikan di menu hutang. Nah, dia akan masuk di sini, auto juga, link juga. Dia akan masuk di sini apabila memang pembayarannya belum ada, seperti itu. Nah, untuk postingan ke pembelian ini dia sudah auto ya Kak, nggak perlu ada yang diaktifkan lagi ya kayak yang penjualan. Jawabannya sudah auto, sudah otomatis nanti, gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh jurnalnya seperti apa nih? Untuk contoh jurnalnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi nanti kelihatan untuk PO lima total pembeliannya berapa, hutangnya berapa, persediaannya. Nah, ini sudah kelihatan semuanya. Nah, ini dia juga sudah auto masuk di laporan keuangan ya, di bagian laporan laba rugi. Nah, jadi nanti di sini akan kelihatan bagaimana tampilannya. Nah, berapa sih kira-kira total pembelian kita? Ini kalau kita mau sesuaikan di hari yang ini, di hari ini aja gitu ya. Nah, ini total HPP-nya kelihatan berapa, kemudian laba kotornya. Nah, kemudian di sini ada biaya operasional juga. Nanti kita akan bahas, namun kita clearkan dulu untuk yang sesi pembelian tadi. Nah, masih ada yang kurang ya untuk pembelian. Ketika kita anggapan invoice tadi itu sebagai hutang karena belum ada pembayaran, maka lakukan pelunasannya nanti boleh juga langsung dari accounting. Jadi sama rulesnya dengan piutang tadi. Kalau dari piutang kita klik aksi, kemudian kita klik terima. Nah, dari hutang juga sama. Kita pilih untuk nomor invoice-nya yang mana, kita klik aksi, kemudian pilih terima juga seperti itu. Jadi flow-nya cukup mudah ya untuk dipahami. Nah, di sini kita silakan pilih untuk pembayarannya dulu.
Nah, ini kita pilih pembayarannya menggunakan apa, tanggalnya sudah dipastikan, jumlahnya berapa. Semisal nih ada timbul pertanyaan kalau misalnya belinya dalam jumlah besar, itu biasanya mungkin ada yang sistemnya, Kak kami sistemnya DP dulu atau Kak kami cicil dulu gitu. Nah, itu silakan nanti diinputkan di sini berapa sih yang dicicil dulu. Misalnya kami baru bayar setengahnya dulu, isikan aja total pembayarannya berapa. Nah, misalnya di sini baru dibayar setengahnya dulu Kak, 15.000, kita klik simpan. Nah, maka pasti muncul nih dua pertanyaan. Yang pertama, untuk jurnal pembayaran hutang, untuk sisa hutangnya tadi itu bagaimana, Kak? Nah, kita akan coba simak ya dari sisi Osera Accounting. Untuk hutang yang sudah kita bayarkan tadi, itu sudah auto terjurnal di jurnal umum. Nah, jadi dia sudah link otomatis. Jadi untuk hutang ini nggak akan nyasar ya Kak ke invoice yang lain. Nah, ibaratnya seperti itu. Jawabannya tidak. Karena kan kita melunasinya itu sesuai invoice yang kita pilih. Nah, seperti ini di sini ya. Kemudian muncul tadi pertanyaan kedua, untuk yang sebagian tadi gimana Kak? Yang baru kita bayar setengahnya lagi itu gimana ya sisanya? Nah, dia akan pindah ke sebagian di sini. Jadi kalau dilihat di sini jumlahnya 30.000, kemudian sisanya 15.000. Nah, seperti ini. Kalau melakukan pelunasan, silakan untuk klik aksi lagi, kemudian dipilih untuk terima seperti itu. Oke, kemudian untuk dari teman-teman mungkin ada pertanyaan ya untuk penjualan kita sudah paham Kak flow-nya, untuk pembelian juga sudah paham. Nah, kalau misalnya dari stok masuk gimana Kak? Tadi Kakak ada singgung mengenai stok masuk. Ya, benar. Untuk yang dari stok masuk itu tidak masuk di menu pembelian ini ya, tapi dia akan masuk di menu stok masuk. Nah, dia akan masuk di sini nanti datanya. Apakah dia sudah auto terjurnal juga? Jawabannya iya, dia juga sudah auto terjurnal di jurnal X buku besar, di jurnal umum tepatnya. Seperti itu. Nah, kemudian eh, ada pertanyaan lagi, Kak, penjualan sudah, pembelian sudah, terus bagaimana kami input pengeluarannya? Nah, mungkin bagi kakak-kakak yang belum tahu bagaimana sih cara untuk input pengeluaran, nah kami mungkin nggak ada basic accounting, nah atau mungkin kami nggak ada tim accountingnya, nah apalagi kami baru UMKM yang baru merintis gitu ya. Itu gimana Kak? Boleh bantu diarahkan? Nah, inilah kita coba untuk arahkan ya, kira-kira bagaimana sih cara inputnya itu, apakah mudah untuk dipahami. Nah, kita lihat di sini ada jurnal umum, kemudian kita pilih jurnal tunggal. Di sini silakan kita pilih aja nama jurnalnya karena kita mau input pengeluaran, pasti di sini nama jurnalnya biaya. Nah, untuk tanggal, ini kita tentukan dulu tanggal yang mau diinput kapan. Nah, kalau mungkin kemarin nih Kak, kemarin saya sibuk, jadi saya nggak sempat input pengeluaran. Bisa nggak ya kita backdate ke hari yang kemarin? Jawabannya bisa. Jadi kita boleh backdate. Silakan aja dipilih untuk tanggal sesuai kebutuhan gitu. Nah, di sini untuk akun debitnya, pilih aja jenis biaya yang mau dibayarkan. Misalnya di sini kita mau bayar biaya air listrik. Kita pilih untuk biaya air listrik. Kemudian untuk akun kreditnya adalah cara pembayaran biaya ini. Nah, ini kita bayarnya menggunakan apa? Kita pakai cash atau pakai bank transfer. Nah, misalnya kita pilihnya pakai bank transfer. Di sini saya pilih pakai bank BCA. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan nih, Kak, ya ini fungsinya untuk apa? Nah, departemen ini nggak wajib diisi. Jadi nanti di sini yang wajib diisi hanya yang ada kode bintang merah seperti ini ya. Nah, departemen ini mungkin kalau misalnya kita mau bayar gaji karyawan, nah misalnya ada dua nih nama yang sama dari departemen A, departemen B, atau mungkin namanya nggak sama juga nggak masalah. Nah, pengen lebih didetailkan aja di jurnalnya, silakan diisikan departemennya. Misalnya atas nama Farah dari departemen finance. Nah, kemudian Dava dari departemen CEO atau bagaimana. Nah, ini silakan disesuaikan gitu ya. Kemudian untuk catatannya, ini silakan dilengkapi. Misalnya kita hari ini baru bayar air aja. Nah, listriknya nanti. Jadi di sini dilengkapin hanya bayar air. Jumlahnya berapa? Misalnya kita hari ini bayar air 50.000. Kita pilih 50.000, kemudian kita klik simpan. Nah, maka nanti dia juga sudah auto terjurnal seperti ini. Nah, pasti muncul pertanyaan, Kak, ini sudah masuk nggak sih di laporan keuangannya? Dia masuknya di mana untuk biayanya? Nah, untuk biayanya pasti dia masuknya di menu laporan akuntansi di sini. Jadi nanti di sini kakak-kakak setelah menjurnal pengeluaran, itu silakan di cross check dari menu laba rugi di sini.
Nah, jadi nanti akan kelihatan berapa sih total kita. Total untuk pengeluarannya, biaya operasional yang terjadi di hari ini, di bulan ini. Nah, kita kan ada fitur untuk disesuaikan ya, sesuaikan kebutuhan, tampilannya mau berdasarkan kapan. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian kita bisa tahu hingga laba bersihnya per hari ini sebenarnya itu berapa. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi cukup mudah ya untuk dipahami. Berarti kalau kita bisa simpulkan untuk penjualan kita sudah auto, baik dari pos dan back office-nya. Untuk pembelian juga sama. Nah, yang manual hanya jurnal pengeluarannya saja gitu ya. Nah, kemudian selesai nih kita ngebahas terkait laporan laba rugi. Kemudian kita ada neraca. Kalau neraca ini kaitannya dengan posisi keuangan. Nah, jadi semisal nih kakak pengen tahu, kak saya pengen tahu berapa ya total hutang saya hingga saat ini, total piutangnya, kemudian saldo kas bank saya. Nah, itu kita cross checknya dari mana kak? Dari buku besar apa dari neraca ini ya? Jawabannya dari laporan neraca ini. Jadi nanti di sini kita bisa tahu posisi keuangan kita. Jadi owner juga bisa tahu berapa sih total hutangnya, piutangnya. Nah, kondisi keuangannya baik atau tidak, nah itu nanti bisa dinilai dari sini. Nah, jadi para pengusaha UMKM nih yang mau berkembang, nah ini perlu sih sekiranya kita harus melek ya terhadap digital accounting karena ini dapat mengefisiensikan waktu ya. Jadi kita nggak perlu manual-manual lagi, harus catat berapa pengeluaran hari ini, kemudian nanti di akhir bulan kita sibuk bikin laporan lagi. Nah, padahal dengan adanya sistem ini, fitur ini, itu udah sangat membantu gitu ya. Nah, jadi kapanpun kita mau akses, itu silakan diakses aja. Mau tengah malam, mau pagi, sebelum toko buka, itu kita bisa cross-check, bisa buka fitur accountingnya kapanpun ya. Nah, kemudian untuk perubahan modal, kalau untuk perubahan modal di sini kita biasanya untuk tahu kira-kira ada nggak sih pergerakan modal kita untuk di bulan November. Nah, di sini kan nanti akan kelihatan bila kita eh, laba, untung gitu ya, itu pasti di sini akan ditampilkan berapa total keuntungannya, kemudian berapa total modal yang bertambah. Nah, jadi nanti di sini kelihatan berapa modal akhirnya gitu. Serta untuk arus kas atau yang kita sebut cash flow. Nah, ini juga sudah auto. Jadi nanti ini bersumber dari total penjualan untuk aktivitas operasionalnya. Bisa dari total pembelian juga, pembayaran ke pemasok. Nah, sama untuk biaya operasional artinya inputan pengeluaran seperti itu. Nah, sehingga kita tahu nih bagaimana untuk kenaikan ataupun penurunan kasnya. Nah, kurang lebih itu sih untuk pemahaman kita ya untuk fitur accounting Osera. Ada tambahan. Jadi nanti untuk accounting sendiri, bagi yang belum tahu, ada nggak sih penyesuaian akses untuk admin-adminnya, staff-staffnya gitu ya. Kadang ada staffnya yang bisa buka laporan keuangan kita gitu. Padahal kita inginnya untuk laporan keuangan ini hanya owner saja yang tahu atau mungkin headnya aja. Nah, di sini kita ada custom ya untuk jabatan. Jadi nanti di sini yang bisa akses accounting hanya dengan 4 jabatan ini aja. Hanya asisten, laporan, perpajakan, serta supervisor. Jadi nanti di sini silakan diaturkan ya, disesuaikan hak otorisasinya sebagai asisten. Nah, misalnya asisten di sini saya mau dia bantu saya untuk inputan pengeluaran aja, tapi saya nggak mau dia lihat laporan keuangan saya. Nah, silakan di sini aktifkan saja fitur untuk jurnal X buku besarnya. Nah, di sini silakan dicek di checklist ya, maksudnya silakan di checklist apa yang boleh dia akses di sini. Kemudian untuk di laporan keuangan atau menu-menu yang lain, sekiranya mungkin tidak diizinkan untuk diakses, maka nanti silakan saja untuk dihilangkan aksesnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya untuk pemaparan, pemahaman untuk fitur accounting Osera cukup singkat dan sederhana, mudah untuk dipahami. Nah, jika ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Farah terkait pemaparan mengenai accounting Olveranya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini nih, seperti Kak Nina atau Kak Putri, atau mungkin Kak Linggadari, mungkin ada pertanyaan terkait pembawaan atau materi tentang accounting internal Olveranya. Mungkin kalau kakak-kakaknya masih ada yang bingung, atau mungkin
ada yang ingin tanyakan, boleh banget untuk raise hand dan open mic, atau juga mungkin kalau terkendala dengan open mic, kau juga boleh drop pertanyaan di kolom chat. Mungkin sebelumnya untuk kakak di sini yang udah hadir, seperti Kak Nina, Kak Putri, atau Kak Bidadari, mungkin untuk usaha sendiri sekarang bergerak dalam bidang apa dan post Olsera sendiri berlangganan di plan basic kah, premium, atau di plan pro. Mungkin boleh dibantu. Oh, oke, retail. Mungkin dari kalau dari Kak Putri atau kalau dari Kak Lingga sendiri untuk usahanya bergerak di bidang apa nih? Oh iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oh, retail juga. Oke, baik. Kalau Kak Putri sendiri di bidang apa? Di bidang retail kah, F&B, atau mungkin bergerak di bidang bisnis lainnya? Untuk Kanina dan Kalinga sendiri, sekarang untuk post Olseranya berlangganan di paket premium atau di paket pro atau di paket basic? Oh, oke. Kalinga berlangganan di premium. Oke, baik. Kalau Kanina berlangganan di paket apa? Ada pertanyaan juga nih Kak Farah dari Kanina. Kak mau tanya untuk akun di laporan laba rugi antara Olsera dengan Olsera Akunting hasilnya selisih. Oh, ini berarti kakaknya kendala di laporan laba rugi dan akuntingnya ya? Oh, sudah pro. Oke, baik. Oh, oke, baik. Berarti untuk di sini Kanina udah berlangganan, tapi mungkin ada kendala ya. Mungkin terkait kendala ini nanti Kak Lingga boleh hubungi tim Olsera yang ada di grup. Ntar boleh diinfoin aja nih URL tokonya apa, nomor telepon yang bisa dihubungi itu di nomor berapa. Nanti yang kita bantu sambungkan ke tim support untuk dibantu selesaikan masalah terkait kendala pada laporan laba rugi dan laporan akunting Olsera yang selisih tadi. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lain, Kak? Atau mungkin dari teman-teman di sini yang mungkin belum memakai nih fitur accounting call saya kayak Kanina atau Pak Putri mungkin tadi dari tadi menyimak juga. Mungkin boleh banget nih drop aja pertanyaan di kolom chat seperti kali juga. Oke, ada pertanyaan lagi ke dari Kanina. Kak, mau tanya untuk fitur kadaluarsa sudah bisa dipakai kah, Kak?
Oke, baik untuk yang fitur kadaluarsa ini sebenarnya aku bisa coba tanyakan kembali ke tim sales kakak atau mungkin dari Kak Farah mungkin ada penjelasan mengenai tadi fitur kadaluarsa ini sudah bisa dipakai atau bagaimana? Oke, untuk yang fitur kadaluarsa ini not sure ya, karena ini di luar dari accounting ya untuk fiturnya, mungkin lebih di back office. Nah, jadi nanti dari tim kita lah yang untuk bantu infokan lebih lanjut terkait fiturnya, sama nanti kalau mungkin ada kebutuhan mau penjelasan lebih lanjut, silakan ya dibantu Kanina infokan aja URL toko dan nomor handphonenya di kolom chatnya. Nah, jadi nanti kita bisa reach out ke kakaknya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Farah mengenai penjelasan. Oke, mungkin dari Kanina ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada yang dibingungkan? Oke, mungkin dari teman-teman di sini yang belum berlangganan di akunting Olsera, kebetulan untuk akunting Olsera ini hanya baru bisa di paket Pro. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin kayak Kalingga atau mungkin Kak Putri ya tadi eh, tertarik untuk mencoba akunting Olsera-nya boleh banget. Karena untuk teman-teman yang hadir pada sesi meeting kelas kita pada sore hari ini, untuk biaya upgrade, yang mana mungkin teman-teman di sini masih di paket basic atau premium, dan ingin mencoba fiturnya di paket pro, itu bakal dapat spesial harga atau potongan harga untuk biaya upgrade ke plan di atasnya. Seperti itu. Jadi mungkin dari Kak Lingga atau Kak Putri, jadi kalau tertarik boleh banget untuk coba hubungin saja admin kita yang ada di grup mini kelas. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh dibantu sebelum kita akhiri sesi mini kelas kita pada sore hari ini, mungkin boleh dibantu on camera terlebih dahulu sebagai bukti bahwa kita telah melakukan mini kelas pada sore hari ini. Mungkin aku tunggu sampai jam 15.50 untuk teman-teman bisa dibantu on camera terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa dibantu on camera sebelum kita lakukan sesi dokumentasi. Oke, baik. Aku mulai hitung mundur ya dari 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada mini kelas Alsera pada sore hari ini. Sampai jumpa di mini kelas Alsera selanjutnya. Saya Dafa Perakan dari Alsera. Ucapkan selamat sore dan terima kasih.